kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Saat ini Bapak mengingatkan untuk tetap mempersiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal yang penting dalam pelajaran ini. Seperti biasa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa dan lipat tangannya dan tutup matanya. Bapak surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan belajar, kiranya Tuhan berkati kami, berkati juga anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti pelajaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bab 11, peranan Roh Kudus. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang sama. Dan di part 20 tentang bertobat. Pelajaran hari ini kita akan belajar peranan Roh Kudus di dalam menuntun pertobatan. Ya, seperti biasa, kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11. Anak-anak sudah ambil Alkitabnya, silakan dibuka di Kitab Perjanjian Baru. Ya, baik, Bapak akan munculkan juga di layar laptop atau handphone anak-anak. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi di sini firman Tuhan ini menerangkan kita bahwa Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Ya, jadi itu kita berkata-kata ketika kita di dalam Tuhan, kita bukan hanya berkata-kata dalam diri kita, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan, maka ketika kita berbicara pun Tuhan akan menuntun kita supaya orang lain tidak tersinggung. Perkataan kita selalu berkata yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan membimbing ke dalam pertobatan. Ya, ini pertobatan, membimbing ke dalam pertobatan. Ya, berarti di sini kita belajar bagaimana Roh Kudus membimbing kita untuk mengenal Tuhan atau membimbing orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana peranan Roh Kudus. Kita akan belajar salah satu tokoh di dalam Alkitab bernama Onesimus. Ayo anak-anak, ada yang pernah mendengar tentang Onesimus? Pasti sudah pernah dengar ya, Onesimus di sekolah minggu atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah pernah juga tentang Onesimus. Kenapa kita harus perlu belajar tentang kehidupan Onesimus ini? Ya, kita perlu mengenal siapa Onesimus. Kenapa sangat perlu gitu ya? Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih Onesimus itu, siapa sih Onesimus. Nah, kalau kita melihat, Onesimus adalah nama laki-laki yang dalam bahasa Yunani berarti berguna. Nah, nama Onesimus ini artinya berguna, yang dibuatkan ke nama seorang laki-laki. Nah, kalau kita melihat siapa sih Onesimus? Onesimus adalah seorang budak. Bisa jadi lain gitu kan? Nah, Onesimus budak, tapi arti namanya berguna. Nah, di dalam kalau kita melihat ini sangat berbalik. Balik gambar ini. Budak dia diperjualbelikan. Kalau kita melihat arti budak sebenarnya tidak ada gunanya. Budak dia akan dibuat bekerja, ya tidak ada haknya. Dia hanya melakukan kewajiban dan kewajiban terhadap tuannya. Kalau tuannya suruh bekerja, ya dia harus bekerja. Kalau disuruh berhenti, ya dia harus berhenti. Kalau tidak dikasih makan, dia tidak akan makan. Itulah yang dialami oleh seorang budak. Tapi di sini lain lagi. Onesimus artinya berguna, tapi dia seorang budak. Nah,
Onesimus dia kan tadi buta. Dia disuruh bekerja dan bekerja mungkin dalam hatinya dia nggak terima. Saya manusia, majikan saya juga manusia. Kenapa saya harus dipukulin? Kenapa saya harus bekerja? Mungkin itu yang dialami oleh Onesimus. Dia melarikan diri dari majikannya dan dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia tertangkap, kalau dia melarikan diri dari tuannya. Ya, ini ilustrasi seorang yang pergi padang pasir ya, di sana kan Timur Tengah padang pasir ya. Budak yang melarikan diri pasti akan mendapat hukuman yang sangat berat dari majikannya. Jadi di sini Onesimus sadar kalau dia melarikan diri, dia kabur, ketika dia tertangkap maka dia akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bisa saja dia tidak dikasih makan 5 hari contohnya, atau dia akan dipukuli, disiksa, dicambuk, dia akan diikat, ya terserahlah, itu urusan majikannya. Dan dia melarikan diri, dan dia akan tahu konsekuensinya kalau dia tertangkap. Dan seorang budak biasanya, dia ketika dibeli oleh majikannya, dia akan dikasih satu tanda di tubuhnya. Contohnya, bisa dikasih kalung sebagai tanda, atau di kupingnya sebagai tanda, atau di tubuhnya dikasih tato. Ya, tato ini ya semacam cap ya, zaman sekarang dibuat di situ tulisan apa, itu supaya dikenal orang bahwa si budak yang satu ini adalah miliknya si A. Budak yang satu ini adalah milik si B. Kalau dia tertangkap maka akan dikembalikan ke orang itu dan majikannya akan menghukum dia dengan berat. Ya. Nah, di sini budak bisa diperjualbelikan. Ya, contohnya baju merah ini membelikan budak pokoknya dia menaruhkan budak lah, dia membeli atau bagaimana, dia haknya budak ini tidak ada lagi. Jadi dia sudah dibeli dan itu miliknya si majikannya. Ya. Nah, di sini seorang budak, ya namanya budak tidak punya hak. Terserah majikannya mau dibuat tidurnya di kandang, mau dibuat di kebun atau di mana, terserah. Itu terserah oleh majikannya, mau ditaruh di mana dia akan tinggal. Nah, yang kedua, nah perhatikan di sini, disuruh kerja paksa, mau dipukul sambil kalau orang itu sudah nggak mau kerja, dicambuk, nggak diapain, terserah, itu terserah majikannya. Ya, memang kalau menurut secara manusia, yang enak adalah seorang majikan, terserah mau diapain itu budaknya. Ya itu ya, itulah yang dialami oleh seorang Onesimus. Makanya dia melarikan diri, dia tidak peduli dengan penderitaan yang dialami. Ya, anak-anak seperti biasa, saatnya anak-anak untuk di like dulu videonya dan nanti di share ya. Ini bentuk pelayanan kita terhadap sesama kita dengan mengirimkan itu terhadap teman-teman kita, saudara kita. Kita juga termasuk melayani sesama anak-anak Tuhan untuk mereka dapat pelajaran juga. Dan jangan lupa diklik loncengnya. Anak-anak ya. Onesimus bertobat. Ya, Onesimus bertobat. Berarti sebelumnya dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Dengan dia mengenal Yesus, disitulah dia bertobatan. Apa yang terjadi dengan Onesimus? Kita lanjut. Dalam pelariannya, Onesimus tertangkap dan dimasukkan ke penjara. Jadi tadi Bapak jelaskan Onesimus melarikan diri dari tuannya. Ternyata dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, di penjara Onesimus bertemu dengan Paulus. Nah, di dalam penjara Paulus melayani Onesimus sampai dia mengetahui dan mengenal siapa itu Yesus, dan dia bertobat di penjara. Ya, dan dia mau kembali ke Filemon dengan jaminan Paulus memberikan surat. Nanti Bapak bacakan surat Paulus terhadap Filemon. Ya, setelah Onesimus bertobat, Paulus melayani dan menuntun Onesimus mengenal Yesus sampai dia bertobat meninggalkan hidupnya, kebiasaan hidupnya yang lama. Ya. Nah, Paulus menginginkan Filemon menerima Onesimus kembali. Ya. Memang dia tahu Paulus bahwa ketika Onesimus nanti balik, dia akan mendapat hukuman. Makanya Paulus menjamin kepada Filemon
bahwa Onesimus sudah dianggap anaknya. Ya, Onesimus sudah dianggap anak dari Paulus, anak binaan rohaninya. Nah, apa sih isi suratnya? Ya, mari kita buka Filemon 1 ayat 9 sampai dengan 12. Anak-anak boleh melihatnya? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Masih ada lanjutan suratnya ini. Jadi di sini Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali, karena Onesimus sudah bertobat. Ya, Roh Kudus menuntun Onesimus bertemu Paulus dalam bertobat. Kenapa Onesimus melarikan diri? Ini juga bisa satu tuntunan Tuhan kepada Onesimus. Ia keluar dari sana dan bertemu Paulus. Itu suatu rencana Tuhan juga bisa terjadi, sehingga bertemu dengan Paulus. Ya, kalau Onesimus tidak mau bertobat, bisa saja itu haknya dia. Tapi di sini Onesimus mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, dia bertobat dan menerima Yesus. Ya, nah Filemon juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan untuk menerima Onesimus kembali. Ya, dengan tulisan Paulus, Filemon mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia pun menerima Onesimus kembali. Ya, bukan sebagai budak, ya. Nah, menurut tradisi gereja, Onesimus dipercaya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, karena memang tidak ada catatan-catatan yang banyak mengenai Onesimus ini, tapi dia dipercaya dia memimpin suatu gereja. Ya, memimpin orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menerima Yesus dan melayani mereka. Itu tradisi. Ya. Nah, inti dari pelajaran kita pada saat ini, di dalam Kristus tidak ada lagi budak atau tidak berharga, melainkan orang merdeka. Ya, jadi tidak boleh ada perbudakan di dalam Kristus. Saat ini tidak boleh. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.